Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda di sore hari yang berbahagia ini? Dengan bangga kami hadir kembali menyapa Anda lewat program Ayo Bertani. Nah, pemirsa, di program Ayo Bertani kali ini akan membahas seputaran dunia tani dan juga dunia ternak yang ada kaitannya pemanfaatan sumber daya alam dan juga sumber daya hayati untuk menghasilkan nilai-nilai ekonomis dan juga peluang-peluang bisnis ataupun usaha yang menjanjikan kepada Andanya. Salah satunya pemirsa yakni dengan cara beternak hewan. Kalau kita berbicara tentang beternak hewan, selain bisa menghibur dan juga menjadi hobi Anda, juga bisa menciptakan satu bisnis yang cukup menjanjikan untuk masa kehidupan Anda di masa yang akan datang. Mengingat bahwa pandemi COVID-19 2 tahun ini telah melanda Indonesia, dengan cara beternak bisa juga meningkatkan perekonomian Anda dan juga rekan-rekan Anda di rumah sana. Salah satunya yakni cara beternak hewan, yakni burung merak, pemirsa. Nah, seperti apa cara untuk melakukan perawatan dan juga membudidayakan burung merak ini? Telah hadir bersama saya narasumber-narasumber hebat yang akan membahasnya dengan tema menarik di sore hari yang berbahagia ini bersama Anda pemirsa, yakni berkaitan tentang budidaya burung merak dan keuntungannya. Seperti kita janjikan bahwa hal-hal yang berkaitan tentang budidaya merak ini sangat menghasilkan namanya perekonomian dan juga nilai-nilai bisnis ataupun peluang usaha bagi Anda semuanya. Bersama saya pemirsa narasumber hebat yang pertama ada Bang Andi Rasmana dan juga ada Bang Rahmat Afani. Assalamualaikum Bang, selamat sore, apa kabarnya? Selamat sore, Pak. Apa kabar hari ini Bang? Alhamdulillah, Sehat baik ya Bang, semua. putih-putih hari ini. Oke deh, nah pemirsa semoga juga Anda di rumah sana sehat dan juga pasti menyaksikan selalu program Ayo Bertani. Seperti tema kami berbicara tentang budidaya burung merak dan keuntungannya. Pasti Anda di rumah ingin tahu hal-hal yang bersifat informatif dan juga edukatif yang bisa Anda jadikan pelajaran setelah menonton program Ayo Bertani ini. Mungkin saya mulai dari Bang Andi terlebih dahulu, asal muasal untuk bisa menjadi seorang penangkar itu apa Bang, dan idenya mengapa memilih menjadi seorang pembudidaya burung merak ini? Oke. Silakan Mas. Terima kasih, Ya. Mas. Asal muasalnya saya tertarik dengan dunia merak gitu kan. Saya pertama lihat jalan-jalan ke kebun binatang atau gimana gitu, kok unik, cantik. Dia berpikir bagaimana cara bisa mendapatkan untuk berpelihara ini dan bertanya-tanya, ini merak kok apakah boleh dipelihara bebas atau seperti apa seperti itu kan. Saya juga buka-buka YouTube atau apa gitu kan. Rupanya banyak pengembangnya. Bukan hanya di Medan, tapi di Jawa juga ada. Jadi saya bertanya-tanya sama teman-teman di Jawa, di luar sana. Apakah boleh itu dipelihara gitu? Boleh. Boleh. Itu bebas. Karena itu merak yang bukan dilindungin. Oke, kalau merak yang dilindungi itu yang seperti apa, Bu? Ya, kalau merak yang dilindungi adalah merak hijau. Merak hijau ya. Merak hijau itu dengan yang motif dia seperti lehernya seperti sisik ular gitu, ular naga gitu kan. Kalau yang biru enggak. Oke. Nah, itu yang merak biru berasal dari India. Berasal dari India. Dari India. Dan hal yang itulah yang diperbolehkan untuk dilakukan pembudidayaan ya Bang, secara katakanlah legal di Indonesia. Benar. Ya. Oke deh. Jadi kalau ibaratnya, kalau dia kenapa dibolehkan? Karena merak biru itu ada yang berasal dari India. Kalau yang hijau adalah punya lokalan kita, Pavo musticus. Oke. Nah, nama istilah latinnya merak India adalah Pavo cristatus. Jadi itu boleh bebas dipelihara. Bebas dipelihara. Jadi semenjak itu langsung saya tertarik itu, saya mencari referensi, ketemu dengan Mas Fani ini. Sebagai penangkar merak. Jadi gitu sohib ya Bang? Iya, saya bertemu dengan bagaimana saya membelinya dari anakan sampai hingga dewasa gitu. Baik, sebelum ke Bang Afani, saya ingin mengetahui juga terkait tentang idenya ini, apakah langsung berpikiran terkait tentang keuntungannya Bang dalam hal membudidayakan burung merak ini dari awalnya Bang? Dari awal sih memang kita tidak bicara dengan keuntungan. Pasti namanya manusia butuh keuntungan. Oke. Nah, pasti seperti itu kan Mas Ian. Tapi pertama adalah keunikan dan motif warna yang tertarik. Motif warna yang tertarik. Baik. Keunikan bulu dia, melihat dia mekar. Itu yang membuat kita tertarik untuk memeliharanya itu. Jadi kita langsung mencari gitu kan. Ya rupanya ketemu gitu. Baik. Kalau bisa dibilang bahwa untuk cara beternak dan juga membudidayakan burung merak ini, selain kita berkaitan tentang nilai ekonomis dan juga keuntungannya, juga bisa dalam hal untuk menghasilkan
hobi ya Bang, kalau Iya, bisa dibilang hobi yang dibayar nantinya Iya, dalam hal hobi membudidayakan terbayar. merak ini. Baik, saya ke Bang Afani sendiri selaku penangkar ini Bang, mungkin boleh dibagikan cerita menariknya ataupun hal-hal yang informasi kepada masyarakat luas terkait asal muasal Abang bisa menjadi seorang penangkar budidaya merak ini dan mengapa harus memilih spesies burung merak. Ya, kalau saya sih awalnya dulu dari 2007 ya. Oke. Dari 2007 ditawarin sama teman kan, beli sepasang, biar sampai besar. Lama-lama kok cantik, jadi pingin nambah. Oke. Ya sampai sekarang lah. Kalau masalah Nilai keuntungan. nilai keuntungan ya. Oke. Kalau nilai keuntungan dari sini ya lumayan besar lah, Bang. Lumayan besar pastinya ya. Cuman kan kita dari awal kan nggak cerita nilai keuntungan, kepuasan lah. Kepuasan. Puasan. Apakah ini juga dari Kepuasan. bagian hobinya Bang Afani sendiri Iya. dalam hal membudidayakan merak ini? Iya. Oke. Hobi. Hobi yang dibayar. Dari hobi lah. Oke. Hobi yang terbayar. Hobi yang terbayar. Hobi terbayar. Oke, baik. Terkait tentang budidaya merak ini, pasti kita memikirkan ataupun banyak hal yang harus kita perhatikan ini Bang, Iya, mulai benar. dari cara perawatan, perlindungan hingga pemeliharaannya. Mungkin saya ke Bang Andi Resmana sendiri, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam membudidayakan burung merak ini bagaimana dan seperti apa ini Bang Andi? Oke, saya kasih dikit bocor Mas. Ya. Boleh kiat-kiat suksesnya kepada pemirsa Bang. Oke, kita pertama melihat dari usia anak dulu ya. Dari anak dulu, anak merak itu pertama kita perhatikan adalah kutu dan cacingannya. Oke. Nah, kita harus perhatikan itu. Karena masalahnya merak ini kendalanya cuma di cacing sama kutu. Lain tidak. Kalau dua itu tidak teratasin, dia akan mengarah ke penyakit yang lain. Oke. Biasanya Jadi ini ditemukan untuk- dari anakan atau Ya, sudah jadi dewasa? seperti usia seperti ini Mas. Oke, Seperti yang di depan kita baik. ini usia 2,5 bulan. 2,5 bulan. Dia wajib sudah kasih obat cacing. Nah, itu berarti nanti setelah dia usia 7 bulan, kita kasih lagi 1 butir. Kasihnya pada sore hari menjelang malam. Itu perawatan dari dalam ya Bang? Dari dalam tubuh dia, juga cacingan. Kalau tidak teratasin, dia bakalan kurus dan habis ke dalam. Dari cacingnya Itu dari tersebut cacing. ya. Itu kendala yang pertama itu ya? yang pertama. Yang kedua, kutu. Merak sangat banyak kutunya. Nah, jadi kita seperti ada kutunya tadi, kita harus mandikan dia dengan atau cairan lah, Chemical ya? sabun lah, chemical gitu ya. Kami sih kita menggunakan namanya pakai kutu tox atau rodalon gitu, dicampur di mix. Jadi dia pada saat kita memandikannya pada saat cuaca panas, Baik. benar-benar panas terik. Karena apa? Karena bulu merak ini tidak seperti ayam yang lain, lama keringnya. Jadi betul-betul panas yang terik. Kita mandikannya dengan rodalon atau kutu tox tadi, bersihkan, habis itu jemur. Udah, rutin nanti per 3 bulan, per 2 bulan kita mandikan seperti itu lagi. Melihat cuaca. Melihat cuacanya Bang. Iya. Berarti ini tidak boleh untuk kategori dalam per hari ataupun per minggu untuk Iya, dimandikan ya Bang? sama dia seperti cacing jadi indikasi tadi sama Oke, seperti cacing. baik. Kalau tidak teratasi kutu dia akan mengisapin darah dalam tubuh tadi dan bulu-bulu mudanya akan mati dihisap oleh cacing. Baik, mungkin saya ajak dulu pemirsa yang di rumah sana untuk melihat yang ada di kandang ini. Dia usianya tadi 2,5 bulan. Masuk 2,5 bulan. Dua ini, setengah Mas. bulan, tampak sudah kalau untuk kategori ayam sudah dewasa ya Bang ya? Iya. Padahal ini masih 2,5 bulan. Kalau bisa dibilang dari awal sampai 2,5 bulan ini apa aja Bang yang diperhatikan maksimal? Maksimal ya. Kalau pada saat dia 0 bulan itu pertama ya proteinnya kita kasih seperti proteinnya itu ulat. Ulat. Nah, ulat Hongkong kalau kita bilang sih ulat Hongkong sih kecil itu kan. Jadi kiatnya itu kita kasih itu. Ya langsung kita kasih rutin setiap hari ataupun seminggu 3 kali boleh. Baik. Tapi makannya tetap pur atau pelet gitulah. Rutin. Sampai dia umur 2 bulan. Pada saat 2 bulan ulatnya dikurangin sedikit. Baik, Nah, baik. Untuk mencegah pertumbuhan cacing dalam perutnya. Baik. Hal yang seperti itu memang harus untuk kita waspadai ya Bang, Iya, dan juga berikan dua itu saja, informasi ya Mas. untuk Iya. pada masyarakat yang ingin menjadi seorang peternak. Mungkin saya ingin ke Bang Afani langsung terkait menjadi seorang penangkar ini, apa saja Bang yang harus mungkin diperhatikan lebih kepada masyarakat luas yang ingin menjadi seorang pemula dalam hal menjadi seorang penangkar? Seperti apa Bang yang diperhatikan? Yang pasti pertama itu bibit lah ya. Bibit. Bibitnya. Yang kedua kandang, perawatannya, makannya yang cukup, yang berprotein tinggi.
Bibit, kandang, protein yang harus diperhatikan ya. Yang pasti tempatnya nyaman lah. Tempatnya nyaman. Baik, mungkin saya mewakili pemirsa yang di rumah, Bang Afani. Apakah seseorang yang ingin menjadi ataupun pembudidaya burung merak ini harus dari yang anakan terlebih dahulu atau yang langsung besar dalam kategori yang sepasang untuk memulainya? Kalau untuk pemula sih lebih disarankan yang kecil lah, yang anak. Yang kecil usia berapa ini, Bang? Usia dari setengah bulan sampai 2,5 bulan lah. Iya, usia aman lah. Usia aman ya. Oke, untuk keberlangsungan hidupnya kalau kita belik dari Abang ini seperti apa nanti yang harus diinformasikan kepada masyarakat luas agar bisa memperhatikan dan menjagakan kondisi burung merak ini, Bang? Kalau kita dari kecil ya, Ya. wajib kasih lampu lah, Pakai lampu Pakai ya. lampu. Tenaga itu untuk sebagai penghangat. Penghangat dan supaya Biar baik. kuat lah, dia biar sehat. Baik. Bang Afani selaku penangkar ini sudah banyak berapa spesies yang dikembangbiakan? Mengingat bahwa penangkar ini kan cakupannya ini luas ini pemirsa. Kalau di rumah sih, di rumah ya ada 30 ekor lah, Ada lebih lah, 30 ekor lebih ya, Pak? lebih kurang 30 ekor. Kalau jenisnya ada 6 jenis dia di rumah. Ada 6 jenis yang ada di rumah. Apakah itu tergolong 6 warna lah. Oke, tergolong dari warna-warna yang berbeda semua. berbeda-beda. Baik. Terima kasih Bang atas informasinya. Saya ke Bang Andi kembali. Bang, kalau kita berbicara tentang pembudidayaan burung merak ini, hal-hal yang harus diperhatikan selain dari pola perawatan, baru perlindungan dalam hal keberlangsungan hidupnya, pakan yang paling juga harus dijaga ini, Bang. Apakah ini sama dengan beternak hewan katakanlah ayam biasa, Bang? Ya, sama. Sama, seperti Sama. apa itu? Ya, kalau pakan seperti kita gunakan sih produk Pokpan itu ya. Nah, Pokpan itu kita pakai pur 511, Bravo 511, juga pakai pur BB itu 594 atau 591 itu lah kita pakai. Jagung bagus juga, jagung giling. Jagung giling berarti yang halus-halus itu Halus, ya? iya kecil-kecil Oke. yang sudah dihancurkan itu kan, Baik. itu kita gunakan. Ada nilai Jadi- tambah suplemen kah? Suplemen ya itu tadi buah, sayur. Nah, pada saat dia berproduksi kita gunakan di sayuran tauge. Terus cuaca juga kita perhatikan. Ya, seperti di bulan Desember kemarin tuh cuaca buruk kan, hujan. Jadi kita pakai jamu juga seperti bawang putih atau kunyit. Itu kadang kalau kita malas kita rajang, kita blender aja. Kita blend, campur ke pakannya. Cus, langsung kasih satu-satu. Nah, kalau memang kita lihat dulu fisiknya si merak tadi. Benar nggak nih fisiknya kuat? Kalau kita tidak kuat, saya kurung. Kalau kita menandakan Dikarantina. fisik yang kuat dan tidak kuat itu dari mananya, Bang? Bisa dilihat. Pertama kita lihat dari pergerakannya. Oke. Pergerakannya lambat, cara makan juga lambat. Nah, langsung kita tangkap. Pertama kita cara penanganannya, kita suntikan B-kompleks dulu. Kasih vitamin atau kasih jamu-jamuan tadi. Kalau pakannya sih biasa sama seperti ayam, nggak ada beda. Nggak ada Sama beda. semua gitu. Baik. Nah, Baik. Kalau kita untuk kaitkan terhadap pakan tadi bisa ditambahkan nilai suplemennya sendiri. Bagaimana kalau untuk yang pengembang biakannya ini secara terbuka, Bang, dilepas? untuk lebih terbuka terlepas. Ya. Emang pada dasar sih untuk kategori merak ini emang hewannya lepas. Lebih bagus dia lepas seharusnya. Nah kalau kita sebagai peternak kita lepas, ya mungkin semua kabur, nggak pulang gitu. Jadi kita gunakanlah kita wadahnya tadi sebagai tempat ideal. Kecuali kalau kita punya lahan lebar seperti lapangan golf gitu kan, kita lepas bebaskan, dia lebih sehat. Jadi lebih luas dia pergerakan dia bisa ya seperti di alam lah dia bebas. Gitu. Nah, Baik. Bang Rahmat Afani juga selaku penangkar ini pasti memperhatikan tentang lahan yang digunakan, Bang. Kalau berbicara tentang yang kita di hadapan kita ini, dia di dalam kandang nih, Bang. Biasa yang dilakukan dari seorang penangkar nih untuk kaitan lahannya seperti apa, dan kalaupun dia masih yang anakan, ditaruh di dalam kandangnya itu seperti apa, Bang? Yang baik ya, Bang? Yang kualitas. Kalau untuk anak ya, kandang ukuran segini juga bisa sih. Tapi dengan syarat pakai lampu. Lebih pakai lampu ya? Jadi lebih hangat dia kan. Kalau untuk yang besar 3x3 udah cukup lah. 3x3 udah cukup, baik. Tapi Bang, ini tuh tidak terganggu dalam aktivitas ataupun pergerakannya kalau kita mengingat bahwa atau melihat banyak sekali di televisi ataupun langsung ke kebun binatang, merak ini kan
berkaitan tentang kecantikan ataupun keelokan dari fisik tubuhnya, yakni bulunya ya Bang ya. Itu nanti nggak berkaitan tentang kerusakan terhadap bulunya jika di kandang terus? Enggak sih. Enggak ya Bang? Enggak. Yang jelas kandang itu agak lebih luas lah, lebih besar kandangnya daripada burung meraknya sendiri. Baik, berarti yang Abang lakukan di rumah ini masih dalam kandang, tidak dari lahan ya? Tidak, di kandang. Oke, itu tidak ada efek yang sangat fatal gitu Bang karena di kandang mulu? Enggak ada. Enggak ada, tetap bisa ya? Baik. Tetap bisa. Baik, baik. Saya kembali lagi ke Bang Andi Rosmana, pemirsa, dan juga mengajak Anda di rumah ingin sekali mengetahui sebenarnya bagaimana cara kita yang harus untuk kita laksanakan maupun lakukan dalam hal membudidayakan burung merak ini, mengingat bahwa keuntungannya itu selain dari nilai ekonomis, hal-hal yang berkaitan tentang peluang bisnis ini pasti menjanjikan. Bang Andi, kalau nilai keuntungan yang telah didapatkan ini apa aja Bang terkait tentang pembudidayaannya? Kalau keuntungan ya memang ya bisa mendongkrak ekonomi juga. Apalagi kemarin waktu kita awalnya COVID-19 kemarin kan, semua perusahaan pada kolaps semua, banyak perusahaan yang tutup ya. Kita tetap di suasana COVID kemarin dia tetap berternak lanjut sih, nggak ada halangan atau gimana. Tetap running jalan main. Ya, pengiriman juga lancar. Pengiriman juga Iya, lancar. tapi yang namanya kita berdagang dan berusaha pasti adalah namanya naik turun Mas, kan gitu. Nggak mungkin langsung barang untuk laku semua. Ya kalau memang ada pembeli ya kita sabar. Ya paling kita efeknya dipakan lah, karena langsung kita kasih pakan terus tidak ada perputaran uang gitu kan. Nah keuntungan yang kedua, saya menambah teman. Oke. Itu ya poin yang pertama, itu yang paling penting Mas. Saya menambah teman, tambah pengetahuan sama teman-teman baru lah. Ya seperti saya dulu di sini juga menambah teman-teman juga yang saya bisa mengembangkan di dunia teman-teman yang di Kota Medan khususnya, supaya ikut dengan kita ya saya menerapkan dan mengenal lebih baik gitu. Baik, baik. Yang biasa yang dilakukan untuk menjadi seorang peternak ini Bang, dalam hal menciptakan satu peluang bisnis ini apa yang perlu dijaga Bang dari pembudidayaan burung merak ini supaya menghasilkan peluang bisnis yang baik? Ya satu pertama yang diperhatikan adalah kesehatannya. Karena apa? Kalau kita memberikan merak itu yang bagus, itu pasti konsumen juga baik sama kita. Kalau kita memberikan kualitas yang nggak bagus, pasti konsumen pasti buruk sama kita. Itu aja poin yang kita perhatikan, yang menjaga, saling menjaga antara konsumen dengan ternak yang akan kita berikan kepada konsumen tadi. Baik, baik. Baik, saya ke Bang Arhamad Afani juga saya curious dalam artian ingin tahu lebih ini Bang, perbedaan seorang penangkar dan juga peternak ini dalam hal melakukan perawatan ini apa aja Bang yang harus dilakukan Bang? Karena kalau kita berbicara penangkar ini kan pasti cakupannya lebih luas ini, perawatannya juga nilai-nilai plusnya harus ada ditambahkan ini Bang. Apa yang bisa dibagikan nih Bang? Sebenarnya penangkar sama peternak sama. Hampir sama ya. Hampir sama. Sama sih. Cuma bedanya tempatnya aja sih. Tempatnya. Kalau Bang Andi ini udah berapa banyak ini spesies yang diproduksi? Saya spesiesnya tergantung dari anak. Tergantung dari anaknya. Dari anak ini berapa nih hasil sana Bang Mas Bani ya kita gabungkan, kita join juga kan dalam usaha ini kan. Ya berapa anak kita cari. Saat ini di rumah ada sekitar 25, sekitar 30-an juga sih anak kan kurang lebih. Dengan warnanya juga berbeda seperti cameo, blorok, putih. Tapi kebanyakan putih sih karena memang saya senang sama putih. Oke. Putih bersih gitu ibaratnya semua. Jadi kalau pada si dewasa bulu panjang, kalau bermekar, macam berkilau seperti itu. Baik, baik, baik. Kalau berbicara tentang untuk proses produksi Bang, baik itu dari telur hingga nanti dewasanya ini burung merak ini, seperti apa mungkin Bang yang bisa dibagikan ke pemirsa di luar sana menjadi hal informasi dan juga menjadi pengetahuan bagi kita Bang. Dari Bang Afani ya. Seperti apa Ini produksinya? ya dari kecil sampai Iya. besar ya. Dia perlu waktu sampai 3 tahun baru produksi. Perlu waktu dari 3 tahun, benar. Kalau dari telur Bang, kita katakanlah melakukan inkubasi telurnya tersebut tanpa adanya bantuan pengeraman dari induknya. Itu ada perbedaan tidak? Nggak ada. Tidak ada perbedaan juga. Nggak ada. Biasanya kalau untuk seekor burung merak betina menghasilkan berapa telur biasanya Bang? Biasa dia satu periode ya. Satu periode itu 1 tahun sekali dia. Satu periode 1 tahun sekali, oke. Dia menghasilkan lebih kurang 20 butir. 20 butir untuk satu periode. Satu periode. Yang akan jadi berapa itu? Itu tergantung abang, tergantung rezeki lah ya. Oke, tergantung dari. Bisa jadi semua, bisa separuh. Yang pasti jelas separuh lah. Kalau 20 ya 10, 12 gitu.
Oke, ada hal-hal yang positif atau mungkin yang lebih lagi untuk kita ketahui dalam hal menggunakan inkubator ataupun dari si ayam indukannya Bang dalam hal menetaskan telurnya. Saya masih berbicara kepada Bang Afani. Kalau dari induknya sendiri ya, dia kan nggak banyak dia. Oke. Paling banyak dia kalau ditetes ke induk 7. Tapi kalau di inkubator tadi kan bisa 20. Oh, itu pula ya kelebihannya Bang. Cuman kalau masa ramnya sama. Kalau ramenya berapa lama itu Bang? 5 sampai 28 hari. 28 hari, sama seperti seekor ayam betina juga yang mengeram ya Bang. Baik, kalau dari inkubator tadi bisa mencakup 20-an. Kalau dia secara manual dalam artian indukan seniornya yang mengeram, itu dia bisa capaiannya 7 telur saja yang akan iya. bisa dihasilkan. Itu ada hal-hal yang berkaitan tentang mungkin saja dari bulunya dia atau seperti apa ini Bang? Kalau dulunya sih, maksudnya kalau ngeram gitu ya. Iya, kan otomatis menghangatkan Iya. telurnya. Itu berkaitan tentang produksi bulu juga. Enggak sih. Enggak sih. Ngaruh. Nggak ngaruh ya, baik. Baik, saya ke Bang Andi kembali Bang. Terkait tentang budidaya burung merak ini dimulai dari telur hingga dewasa itu seperti apa yang Abang lakukan Bang? Kalau dari Bang Afani tadi, dari inkubator juga ia lakukan, seperti apa? Kalau saya sih dari anakan itu tadi, Dari seperti anakan. saya bilang tadi sebelumnya, ya yang anak kita praktikin dari 0 sampai 1 bulan itu di kandangnya tetap pakai lampu, seperti macam tempat inkubator juga, tapi dia kurang lampu. Ya kalau menurut saya itu kalau lampu tuh bukan berarti penghangat, ada 2 fungsi dia. Nah, 2 fungsi tadi itu untuk penghangat, yang kedua biar agar siang malam dia makan, jadi mempercepat pertumbuhan tadi. Dan bagai cara pengolahan makan tadi kita harus ketahui juga apa yang harus kasih makanan tadi agar dia cepat pertumbuhannya. Itu tadi saya bilang seperti ulat. Nah, gimana cara baru kasih pur atau kasih pelet gitulah. Dan setelah dia umur 1 bulan ke atas, dia akan pindah kandang Pindah kandang. dengan ukuran badan dia yang agak lebih besar sedikit, masih tetap kandang yang untuk anakan gitu. Nah, setelah umur dia 3 bulan ke atas, otomatis juga pindah ke kandang kembali ke kandang yang sebelah atau kandang di rumah saya kan ada 2 tempat nih, ada yang di garasi, ada yang di sebelah. Yang sebelah itu udah umur 3 bulan ke atas up. Udah umur 3 bulan itu udah seperti ayam jago besar. Wow. Udah tidak mungkin lagi dalam kandang seperti ini toh, kan gitu. Jadi pada saat dia di kandang sebelah itu sampai mencapai umur 2,5 tahun atau 2 tahun. Nah, disitulah kita seleksi, ya namanya juga kita berdagang, dia juga tidak berusaha. Kita cek kalau memang itu tidak laku ke konsumen, ya udah. Kalau kira-kira umur 2,5 bulan dia sudah bagus bulunya, tinggal kita sortir, saya kirim kembali ke tempat rumahnya Bang Afani. Untuk kelangsungan reproduksi selanjutnya. Baik, kalau Itulah mulai dari 0 sampai dari kecil hingga remaja hingga dewasa. Nah, otomatis kan namanya merak ini kan ada umur, ada fisik yang kurang sehat juga. Itulah ibarat seleksi alam tadi. seleksi alamnya. Bisa jadi dia mati ya Bang? Bisa jadi mati atau gimana. Jadi ataupun dia sudah tidak bagus lagi untuk produksi sana. Seperti saya katakan tadi, merak itu ideal kita harus ada 2 jantan untuk reproduksinya. Jadi yang 1 ekornya setelah dia ada sistem, ada masanya ngurak atau ganti bulu atau istilah dalam ayam itu mabung lah kan gitu. Otomatis dia tidak kawin. Nah, kemungkinan tempat saya juga ada yang ekor panjang, itulah saya kirim ke tempatnya penangkaran Mas Fani. Baik, baik. Kalau yang saya dapat informasikan bahwa membudidayakan burung merak ini juga harus memikirkan tentang pemahaman karakter terhadap hewannya sendiri ini. Karena bisa jadi burung merak ini ada yang tidak sama sekali seperti hewan lain yang dekat dengan manusia. Tetapi sekali lagi pemirsa, setelah yang komersial yang berikut ini. Ya pemirsa, kami masih bersama Anda dalam program Ayo Bertani dan masih kita berbicara tentang budidaya burung merak dengan keuntungannya. Sebelum kita komersial break ataupun nantinya kita komersial break, kita masih akan berbicara tentang bagaimana cara untuk memahami karakter dari burung merak ini sendiri. Dari Bang Andi Rusmana, apa yang harus kita pahami Bang terhadap karakter untuk bisa membudidayakan burung merak ini? Karakter ya. Ya, dari karakternya. Kalau karakternya sebenarnya sih kalau merak biru ini atau merak India atau Papua cristatus ini dia tidak terlalu galak, tidak terlalu agresif. Sifatnya masih friendly sih.
Tapi kadang ada dia yang jinak, ada yang agak liar gitu. Tapi kalau dia agresif tidak. Ada yang jinak, ada yang liar bang. Itu mengapa demikian? Ya kalau memang jinak itu kadang ada perawatan dari kecilnya. Oke. Kita sering kita sentuh, kita pegang, kita rawat. Ada yang liar tuh kadang-kadang karakternya tidak sesuai dengan kita. Nah, sama ibaratnya dia tidak kenal dengan kita. Pasti lasak itu dalam kandang itu. Oke. Selain hal-hal karakternya, apakah ini juga berkaitan tentang mungkin saja hewannya ini tidak akrab dengan manusia, bang? Untuk itu mereka akrab. Akrab dengan manusia ya. Mereka sendiri. Kalau dibilang akrab, ya memang akrab sih. Kalau dibilang dia agresif, itu tergantung, nggak ada masuk di karakter di merak biru. Tidak ada dimasuk di Jarang karakternya. merak biru itu agresif. Ya. Baik. Saya ke Bang Afani. Bang, kalau berbicara tentang pemahaman karakter terhadap budidaya burung merak ini seperti apa yang harus kita ketahui, Bang? Mengingat bahwa ini burung merak ini jauh dari aktivitas masyarakat ataupun manusia. Seperti apa? Kalau karakter sih lembutnya dia. Nggak ini, cuman ya bilangnya nggak agresif lah. Tidak Yang agresif, pasti ya. nggak agresif dia. Dalam Kalau artian masih karakter bisa ya. untuk mengakrabkan diri kepada Iya. manusia. Ya? Kalau kalau interaksi lah ya kan, interaksi antara merak sama orang lah ya. Dia nggak terlalu lasak lah. Tidak terlalu lasak ya, Bang. Bisa saja dia dalam artian hidupnya ini berdampingan Bisa dengan manusia ya, Bang. berdampingan, Tidak ada bisa. istilah stres dengan kegiatan-kegiatan manusia Nggak ya. ada. Baik pemirsa, kami masih akan hadirkan diskusi kami dengan Bang Andi dan juga Bang Afani sesaat lagi setelah Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program Ayo Bertani dengan tema menariknya adalah budidaya burung merak dan juga keuntungannya. Nah, pemirsa, bagi Anda yang di luar sana untuk menjadi seorang peternak dan juga menjadi seorang penangkar pasti memiliki ide dan juga kreativitas tinggi dalam hal melakukan perkawinan silang agar bisa memproduksi spesies-spesies yang berkualitas mungkin saja dari fisik, bobot maupun bulunya ini. Langsung saya ingin bertanya ke Bang Afani nih selaku penangkarnya. Apa ya Bang yang harus kita perhatikan jika kita melakukan perkawinan silang dalam hal mencari keuntungan mungkin saja dari bulunya atau seperti apa ini Bang? Kalau untuk ini ya, untuk perkawinan ya, Iya. memang perkawinan secara alami. Cuman kalau kita mau menghasilkan warna, tetap kita silang dengan jenis yang lain kan gitu. Seperti putih dengan biru. Jenisnya maksudnya adalah warnanya ya Bang Warnanya, ya? Oke. warnanya. Oke. Warna putih dengan biru. Oke. Warna hitam Biru. dengan coklat dengan biru. Bang, kalau saya punya ide, biru ke biru boleh atau putih ke putih? Biru ke biru boleh, putih ke putih boleh. Itu biasanya dominan kemana nanti anak-anaknya? Kalau biru ke biru ya tetap biru. Oke. Putih ke putih. Tapi kalau biru ke putih tetap nanti keluarnya dia ada 50% putih, 50% biru dan 50% lagi campuran. Di penangkaran Abang yang biasa dilakukan, perkawinan silang seperti apa biar menghasilkan mutasi gen yang baik? Kalau di tempat saya ya, Oke. kalau jenis lah dari warna ya, dari di biru ke putih ada, terus biru ke coklat ada, biru ke hitam ada. Berarti Bronze. ada 3 jenis warna yang dilakukan dalam hal perkawinan silang tadi. Iya. Dalam 3 jenis warna itu bisa menghasilkan keturunan ataupun anak-anak ini dalam warna apa aja Bang? Yang paling dominan? Dominan sih banyak biru, putih. Biru sama putih. Biru pitu. Nah pemirsa, untuk memperjelas lagi pengetahuan dan juga cara Anda dalam hal membudidayakannya, kita melihat visual yang satu ini dalam hal memberikan informasi dan juga edukasi kepada Anda semua. Sebentar ya pemirsa, kita akan lihat. Nah ini dia pemirsa, boleh Bang diceritakan ini dalam kegiatan seperti apa yang Abang lakukan? Mungkin dari Abang ini. Ya. Bang Andi. Itu kegiatan pada saat dia memberikan makan, ya. Seperti tadi ketika memberikan makan dia, itu sebagai interaksi menerangkan bahwasanya merak itu tidak agresif dengan manusia, bisa berinteraksi dengan manusia. Kedekatan manusia dengan hewan tadi ini. Baik. Nah, Dan itu juga interaksi dia bisa berkolaborasi ataupun berdekatan dengan yang bukan spesies Iya. aslinya ya Bang Iya, ya? benar. Seperti kayak ayam ya? Heeh. Baik, itu tadi dia di waktu kapan dalam hal pemberian makannya Bang atau feedingnya? Kalau makan itu bisa juga dari pagi. Harusnya sih pagi hari dengan sore hari pada saat dia bangun tidur dan menjelang dia tidur.
bukankah 3 kali dalam satu hari yang lebih bagus ya? Kalau saya pribadi saya pagi dengan sore. Pagi Gitu aja. dengan sore. Sama seperti burung. Burung kalau dia mencari makan, dia pasti pagi hari toh. Baik, mungkin pemirsa yang di rumah sana Bang, yang dilakukan pasti kalau tidak diinformasikan adalah 3 kali dalam sehari. Benar. Layaknya memberikan makan kepada hewan ternak seperti kayak bebek dan juga ayam ya Bang. Baik, yang untuk diperhatikan dalam hal kegiatan seperti ini apa aja Bang? Mungkin saja dalam pola makannya ataupun dalam cakupan-cakupan yang diberikan seperti apa? Ya, kalau dari video itu saya melihat karakter dia dengan fisik dia. Oke, Dengan karakternya saya terlihat cara dari... memberi makan seperti itu, saya tahu gitu mana dia yang kurang sehat dan mana yang tidak sehat. Oh, gitu. Mana yang sehat dan mana yang tidak sehat itu tadi. Nah, di setelah saya kita tangkap, kita kasih vitamin, kita kasih buah atau apa seperti apa yang lainnya. Nah, ini mereka yang seperti yang ini kan dia itu yang lepas-lepas itu usia sekitar 1,5 tahun dan 2 tahun. Itu udah siap nikah belum ya? Menjelang. Atau dibilang istilahnya siapan, Mas. Oke, Iya, persiapan. itu siapan. Nah, ini baru yang sekitar umur 2 minggu. Ya, ini umur 2 minggu kurang lebih. Masuk 2 bulan. Ini umur usia 6 bulan, 7 bulan. Jantan 2 ekor. Itu ada perbedaan bulu dia kalau jantan dengan betinanya. Oke. Ini usia 2 bulan gitu. Oke, berarti tadi ada jenis yang warna coklat warnanya dan juga warna putih ya Bang, yang kebanyakan yang dilakukan sebagai peternak ya Bang. Benar. Kalau mengingat perbedaan ini Bang, mungkin masyarakat luar sana dan juga saya ingin juga memahami. Kalau kita lihat pemirsa yang ada di depan saya ini bahwa kedua jenis ini sama-sama memiliki seperti kayak tangkaian di atas kepalanya. Iya, jambul. Untuk membedakan mana dia yang jantan dan juga betina dilihat dari fisik yang apanya ini Bang? Kalau jantan, Ya. kalau jantan dia kalau dewasanya dia tetap ada jambul warna biru di atas. Jambul warna biru. Iya, itu kan belum keluar jambulnya. Itu Baik. jambul itu di atasnya itu. Kalau betina dia tidak berwarna. Berarti yang ada di studio 2 ini adalah yang jantan ya Bang? Yang putih itu jantan, Oke. yang biru ini betina. Kalau dilihat secara perbedaan saya belum juga Kalau nampak. putih Iya. sih nggak nampak. Putih kan Putih nampak. tidak nampak Tapi ya. kalau kita sebagai peternak, kita merekomendasikan ibaratnya prediksi lah. Tapi kebanyakan prediksi itu kan sesuai dengan karakter, dengan postur badan tadi. Kalau menurut saya pribadi itu kalau putih dia posturnya lebih, kalau jantan ya putih jantan dia posturnya lebih tinggi, Baik. kakinya lebih tinggi dan bidang kakinya lebih besar. Baik, kalau untuk dari segi bobot badannya ada perbedaan yang tampak tidak Bang? Betul. Mengingat bahwa yang saya lihat ini masih sama aja. Kalau itu ukurannya sih memang sama, cuman dari warna bulunya berbeda dia. Dari bulunya Ya, berbeda. kalau jantan biru dia warnanya motif batik, ada motif batikan di punggungnya itu warnanya full, warnanya lebih cas gitu. Baik. kita bilang. Baik, nah pemirsa mungkin saya akan mewakili Anda bahwa di studio 2 ini seekor burung merak ini mengeluarkan yang namanya suara, yang artinya dia sangat menyambut kita dan bisa mengakrabkan dirinya dengan manusia ya Bang. Kalau dari penangkar seperti itu Kak Bang yang maksud dengan jika burungnya ini mengeluarkan suara? Iya. Ada lagi Lebih tanda-tanda nyaman lah Bang? dia. Ada lagi tanda-tanda yang mungkin diberikan dari burung ini mengingat bahwa kita berdampingan dengan kehidupan manusia seperti itu? Yang pasti dia gimana ya? Kasat bulunya. Bersuara lah dia, menandakan dia nyaman. Yang kedua, nggak lari-lari lah dia, nggak cuman bilangnya nggak Bulunya dia Nggak terbang-terbang ke atas lah, itu dia. gitu. Karakternya itu bahasanya dia Karakternya. senang deh gitu. Baik, baik, baik. Apalagi kalau kita lepas di alam dia langsung dari bulu itu mekrok, kalau istilah kita ya mekrok lah ya bahasa Medan tuh ya. Baik, nah Bang, Mekar itu. tahan sebentar Bang, mengingat bahwa ada telepon yang masuk dari pemirsa yang di rumah untuk menanyakan hal ini. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, oke, pertanyaannya untuk persiapan dari budidaya merak ini seperti apa? Dari luas lahan, kandang, modal, hingga nanti pakan yang diberikan seperti apa? Baik. Terima kasih ya buat narasumber. Selamat Baik. sore. Baik, selamat sore. Terima kasih Bang Dede dari Medan. Bang, ini terkait tentang persiapannya dari modal dan juga pakannya tadi, seperti yang beberapa yang kita bahas ini seperti apa dari penangkar? kalau ini ya dari kecil ya, yang pasti kandang lah ya, kandang, terus anaknya modal dari kalau kecil gini kita modalnya nggak mahal sih.
biasanya Bang yang nggak mahal itu seperti apa? Juga pemirsa ingin memastikan agar mengetahui Bang. Nggak mahal ya, kalau merak, anak merak nggak mahal. Nggak mahal ya? Nggak Mungkin mahal. ada kisaran 100 ribuan Bang? 2 juta per 2 ekor. jutaan per ekor. Usia 1 Itu bulan. usia 1 bulan. Di warna biru. Kalau di warna putih Beda lagi. beda lagi, sekitar 3,5 juta. Baik, baik. Kalau kita kalkulasikan terhadap penghasilan dan juga pengeluaran, kita masih berbicara tentang pengeluaran Bang dalam hal memberikan makan. Dalam 1 bulan biasanya menghabiskan berapa seorang penangkar sebelum ke peternak Kalau saya ya, Ya, kalau saya include semua 1 juta. include 1 juta. Itu dalam hal dari- memberikan makan saja. Nah, dari pakan, dari peletnya tadi ya, pelet, vitamin, sama sayur-sayur lah. Dalam sayur-sayuran. Itu diolah atau dikemas dalam hal suplemen atau secara langsung, Bang? Secara langsung Secara langsung. Untuk pembagian makannya juga sama menjadi dari seorang peternak. sama. Di sore hari hingga mau menjelang tidur ya, Bang. Itu Pagi dilakukan. dan sore hari. Pagi dan lah. sore hari. Pagi dan juga sore hari. Baik, kalau untuk ketersediaan dalam hal mungkin saja dalam memberikan makan ini apakah boleh dicampurkan dengan hal-hal yang berkaitan tentang suplemen tambahan, Bang, dari seorang penangkar? Boleh sih. Apa saja yang suplemen yang diberikan? Kalau saya suplemennya vitamin lah, pitacik lah, pitacik, pita stres. Kalau ini ya, kalau untuk yang kecil ya, kalau yang besar sih kita pakai untuk suplemen petelur aja. Suplemen petelur. Dalam hal memberikan keuntungan terhadap apanya aja ini, Bang? Kalau dia menggunakan suplemen ataupun dia terhadap makanan yang biasa. Sebenarnya sama aja, kalau suplemen kan biar tambah Fisik. Fisiknya Nafsu biar makan atau bertambah. lebih sehat lah. Lebih sehat. Baik. Nah, pemirsa, tadi dari Bang Rahmat Afani ini 1 juta untuk bisa menghasilkan ataupun mengeluarkan biaya. Kan. Baik, ada penelpon kembali Bang. Sebentar kita akan nanti menuju ke Bang Andi. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, halo. Ya, selamat sore, Assalamualaikum. Dari mana dan siapa ini, Pak? Ya, mau bertanya dari Sam dari Nias, mau Oke, bertanya. silakan. Berapa lama sih burung merak ini dari masa remaja ke masa sudah boleh masa perkawinannya? Dan juga apa keuntungan besar dari memelihara merak ini? Apakah merak ini hanya bisa dikonsumsi keuntungannya atau diperjualbelikan dengan harga yang berbeda melalui warna-warna di bulunya gitu? Baik, baik Pak. Terima kasih. Mungkin dari dua narasumber saya harus menjawabnya ini baik sekali untuk pertanyaannya. Saya mulai dari Bang Andi. Untuk terkait keuntungan dan juga berapa lama ini Bang masa transisi dari remaja hingga masa menuju perkawinan? Nah, kalau di kita usia remaja itu di atas sekitar umur 6-7 bulan itu dikategorikan remaja. Itu masuk remaja itu dari menjelang dia pada saat dia untuk menuju ke masa reproduksi itu sekitar usia nanti pada saat di usia 2,5 tahun. Biasanya betina lebih cepat, umur 2 tahun sudah mulai bertelur itu. Tapi kadang 2,5 tahun, tergantung pertumbuhan dan bawaan dari si merak ini tadi. Nah, tergantung, bisa aja dia lebih cepat, bisa lebih lambat. Tapi idealnya memang di usia 2,5 tahun untuk yang betina dan yang usia 3 tahun untuk jantan. Sampai dia menghasilkan bulu sempurna ekor panjangnya. Baik. Ya. Selain keuntungan nilai ekonomis, apakah bisa seperti yang dipertanyakan tadi dari petanya tadi, keuntungannya bisa untuk dikonsumsi sendiri? Keuntungan untuk dikonsumsi ya kita kan nggak mungkin lah kita hewan secantik ini dan seunik ini kita konsumsi Mas, kan gitu. Baik. Nah, tapi kedepannya juga dia memang untuk perjualbelikan untuk ya seperti mengisi macam zoo atau taman hewan atau di taman-taman itu kita isi. Nah, dan keunikan di bulunya ekornya tadi untuk jantan kan bisa difungsikan untuk reok atau kerajinan tangan. Benar. Sejauh ini sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Baik, saya ke Bang Rahmat Afani atau Bang Afani ini. Untuk terkait pertanyaan dari petanya tadi, untuk di penangkar Abang sendiri berapa lama dari masa remaja hingga menuju masa perkawinan ini, dan bagaimana nantinya ciri-ciri dari hewan burung ternak ini siap untuk melakukan pernikahan, Bang? Atau perkawinan? Kalau sama sih, ya kan? Dari usia 6 bulan sampai 2,5 tahun, 3 tahun itu udah
boleh dikawinkan. Baik Bang, sebentar Tan, ada penelpon. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Saya mau tanya nih, Boleh, silakan itu Ibu. burung merak itu perawatannya gimana sih? Nah terus kalau buat harganya sendiri, kenapa bisa sampai semahal itu? Baik, Apa titik istimewanya gitu dari Baik. si burung merak ini? baik, baik Ibu. Berarti berkaitan tentang perawatan dan mengapa burung merak ini harganya mahal. Apa yang menjadikan dia mahal dan menjadi keistimewaannya? Saya langsung dari seorang penangkar ya. Ya kalau masalah mahal tadi ya, istimewanya ekor lah. Yang pasti kalau Sinar jantan ya keistimewaannya warna bulu. Warna bulu, Warna bulunya cantik, Oke. ekornya. Kalau yang jantan ya, kan Kalau yang bisa betina? dilihat lah kalau di kebun binatang pasti oh benar, istimewa, wah gitu. benar sekali. Nah, kemungkinan besar akan menjadi hal seperti itu Iya. dia nanti, Bang. Baik, untuk perawatannya Bang, tadi kita telah bahas, mungkin ada hal-hal yang ingin lagi ditambahkan dalam hal cara perawatannya, baik itu spesies yang betina maupun yang jantan. Kalau masalah perawatan sama sih, enggak sama kayak ayam-ayam pada umumnya kan. Makannya yang cukup, vitamin tetaplah sama. Makanan yang cukup, vitamin yang cukup, dan wadah dalam hal kebersihan ya Bang. Itu Kebersihan yang menjadi kandang. katakanlah primadona pilihan untuk merawat Iya. ataupun membudidayakan dari burung merak ini. Baik, saya ke Bang Andi Rosmana. Mengingat bahwa membudidayakan hewan ternak dari burung merak ini ada yang dinamakan penyerapan kotorannya Bang, yang Iya. juga bernilai ekonomis. Seperti apa itu Bang dari Abang kiat-kiat untuk bisa mengubah dari kotoran menjadi nilai jual? Siap. Seperti apa itu Bang? Ya kalau dari segi kotorannya, seperti yang dilihat di video klip tadi yang kita dalam penangkaran kandang, itu kotoran kita tampung di dalam atau wadah triplek seperti itu. Jadi keuntungannya itu tadi untuk sebagai pupuk atau kompos atau pupuk kandang untuk di tanaman. Ya kebetulan di samping beternak merak ini saya juga punya iseng-iseng sih buat seperti tanaman juga di rumah gitu. Jadi dibuat untuk kompos, untuk budidaya tanaman, istilah tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Jadi udah itu tuh pupuknya aja. Biasanya kotorannya sendiri dilakukan pengolahan seperti apa dan penghasilannya ini dalam per minggu atau per bulan Bang dikumpulkan menjadi pupuk kompos yang Abang lakukan? Tergantung, kadang saya tawarkan kepada teman-teman ada yang mau kira-kira mau untuk kotoran hewan, untuk kotoran ikan pupuk kandang. Kalau mau nanti mereka ambil sendiri datang, kan ibarat berbagi juga ke mereka untuk pupuk tadi. Baik, baik, benar sekali. Kalau dari seorang penangkar mungkin yang biasa ini lebih banyak lagi untuk menghasilkan kotoran, tapi menghasilkan nilai cuan yang tinggi. Seperti apa itu Bang, cara penanganannya? Kalau kita sih masalah kotoran, kita kumpul ya, kita jadikan satu, kita simpan, jadikan media kompos. Sejauh ini market yang sudah Abang laksanakan ada untuk langsung datang orang ataupun dari perusahaan? Kita pakai sendiri. Pakai sendiri Pakai masih ya, sendiri. baik. Baik, biasanya dalam 1 minggu atau 1 bulan nih Bang untuk menghasilkan kotoran yang dirubah menjadi sanitasi yang baik? 1 minggu. 1 minggu ya, baik. Sudah terasa manfaat dari yang Sudah. dilakukan nih Bang? Sudah. Baik, sebentar Bang, masih ada lagi penelpon kita yang sangat antusias dalam hal acara Ayo Bertani ini. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum, selamat sore. Silakan pertanyaannya Pak. Halo, Pak. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Halo, Pak. Ya, halo, silakan pertanyaannya Pak. Dengan Bapak siapa? Mau bertanya, itu untuk marketnya ke domestik atau ke luar negeri pernah dilakukan nggak Pak kira-kira Pak? Baik. Karena saya menonton ini kayaknya masa depannya cerah ya. Baik. Baik. Terima kasih Pak. Baik, Selamat baik, sore. Pak. Baik, selamat sore Pak. Nah, terkait ini Bang, kalau kita berbicara tentang burung merak ini adalah salah satu yang hewan yang sangat banyak sekali diincar karena cantik dan juga nilai ekonomisnya mahal nih. Market yang telah dilaksanakan tuh
domestik atau internasional yang setelah Domestik. dijalani? Kebanyakan domestik. Kemana aja nih Bang? Mungkin Pulau Jawa atau Pulau Sumatera? Yang pasti dari Sabang sampai Merauke. Sudah dilakukan? Iya. Apa hal yang mungkin dilakukan untuk menambah perekonomian atau seperti apa itu? Menambah Yang Abang perekonomian lakukan? yang pasti Menambah ya. perekonomian yang pastinya. Ikut kompetisi atau seperti apa Bang? Kalau kompetisi Belum ya? sejauh ini belum ada. Kalau khusus burung merak ya belum ada kompetisinya. Yang dilakukan masih dari penangkar ke penangkar atau penangkar ke peternak yang Abang lakukan dalam hal menjual untuk mencapai market domestiknya? Ya dari penangkar ke Peternak. peternak bisa Biasanya dalam 1 tahun berapa kali yang Abang lakukan? 1 tahun. Ya. 1 tahun dia kita lakukan. Maksudnya ini untuk penjualan Iya, ya? penjualannya, Penjualannya. marketnya. Market. Kalau 1 tahun kita banyak lah ya kan. Itu nggak bisa hitung per tahun Bisa sih. per tahun. Nggak hitung per tahun ya. Kalau untuk permintaannya sendiri Bang, mungkin dari Pulau Jawa atau Pulau Sumatera ini banyak yang meminta yang sudah jadi atau yang masih anakan? Kebanyakan banyak yang anakan. Kenapa Kalau ke demikian? Pulau Jawa, satu biayanya lebih ekonomis. Harganya ekonomis, biaya pengirimannya pun lebih ekonomis. Harganya lebih ekonomis dan juga biaya pengirimannya ekonomis. Lebih ringan. Baik, untuk pemirsa yang di rumah sana mungkin juga telah menjadi seorang penangkar, apa-apa saja Bang yang harus diperhatikan jika seseorang yang dari luar Jawa sana ingin membudidayakan burung merak ini dalam hal pengirimannya Bang? Apa saja yang harus Kalau diperhatikan? pengiriman ya, kalau di luar pulau dia, kalau di luar pulau kita bisa pakai jasa pengiriman. Untuk keselamatan dari hewannya sendiri seperti apa? Kalau kita pakai box Box pengiriman, Oke, itu ya biasa yang Abang lakukan berapa ekor atau berapa pasang yang dilakukan? tergantung permintaan bang. Tergantung dari permintaan ya. Dalam satu Nggak bisa tahun- kita bilang juga. Dalam 1 tahun permintaannya seberapa banyak? Kalau dalam 1 tahun susah kita prediksi. naik turun sih bang. Naik turun. ya? Mm-mm. Baik, baik. Kalau dari seorang peternak nilai market yang bisa dilakukan domestik atau internasional? Kebanyakan sih di domestik, itu kebanyakan kita lari ke Pulau Jawa. Itulah kita untuk di Pulau Jawa juga ada, kita rata-rata sih kebanyakan sih Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ha-ha. Abang memulai dari telur atau langsung sudah jadi anakan? Dari anak. Dari anak anakan. usia 2 minggu. Saya mulai lepas itu usia 2 minggu. 2 minggu. Atau itu kan ibaratnya kalau kita lepas usia 2 minggu udah level aman dia. Jadi untuk fisik dia dalam kotak, dalam box juga udah aman. Gitu. Baik. Jadi untuk pengiriman kita dilakukan itu ada teman yang membantu ya, untuk relasi teman membantu dari PT Buku Jaya itu membantu kita untuk pengiriman jasa keluar. Ya, ini dari PT Buku Jaya inilah yang membantu kita untuk mengirimkan jasa untuk keberangkatan dari Medan ke Pulau Jawa. baik, Bang. Tapi kalau hanya kita sebatas di Pulau Sumatera kita menggunakan via bus aja. Baik, baik. Mungkin saya mewakili pemirsa yang di rumah sana. Jika saya ingin melakukan pembudidayaan hewan ternak burung merak ini, mungkinkah saya memilih telur terlebih dahulu karena mungkin saja saya memiliki alat inkubatornya, atau memulainya langsung dengan yang sudah jadi, dalam artian anak yang sudah berusia mungkin 2,5 bulan atau seperti apa dari seorang penangkar? Kalau kita nggak pernah jual telur ya. Nggak pernah jual Nggak telur? pernah jual telur. Yang kita jual dari usia 1,5 bulan sampai dewasa. Dari 2,5 bulan sampai hingga dewasa. Yang pertama kali Bang, seorang pemula lakukan dan perhatikan seperti apa? Yang dilakukan cek induk, cek anak lah. Yang pasti beli anak, kalau maupun beli anak kan kita pilih lah yang bagus. Yang pasti dikasih yang bagus lah perawatannya. Baik, saya orang awam nih Bang, untuk melihat kualitas dan juga dalam hal kesehatannya ini, seperti apa ciri-ciri yang hewan ternak burung merak yang sehat dan berkualitas dalam hal mungkin saja bulunya? Seperti apa Bang yang kita perhatikan? Kalau dari anak ya, dia pasti dia sehat. Kalau sehat dia lincah. Satu lincah, berarti Lincah, aktivitasnya ya Bang? aktivitasnya. Oke, yang kedua ada lagi? Yang kedua bulunya dia bagus, rapi. Bulunya bagus dan rapi. Ada lagi Bang yang harus kita perhatikan? Yang ketiga fisiknya lah. Fisiknya. Apakah mungkin saja ada hal-hal yang berkaitan mungkin cacat itu tidak berpengaruh, mungkin saja kakinya 3 itu tidak berpengaruh? Kalau cacat kita nggak pernah jual ke Nggak pernah konsumen. jual ya? Pernah dapat? Sering.
Baik, tidak menutup kemungkinan juga ya Bang, bahwa meskipun kita telah melakukan yang terbaik, ada juga kekurangan yang akan lahir ya Bang. Baik, dari seorang peternak Bang, untuk memulainya, apakah saya harus dari belik telur dulu atau langsung sudah jadi anakan? Kalau saya mah seperti saya juga, saya tidak menjual telur. Tidak menjual telur, Iya. mengapa Bang? Itu nanti kita jadi konflik kalau kita jual Oke, telur. baik, baik. Nanti kita jadi telur ini, tak tahu telurnya tidak jadi, kita disalahkan. Mending kita jual real aja. Di usia 2,5 bulan atau 1 bulan saya jual lepas itu harganya. Ya, jadi kita milih, kita perhatikan dari postur bulunya, kesehatan dia, kelincahan dia, fisik dia, baru karakter dari si hewan tadi itu tadi tersebut itu cacat atau tidak. Yang terutama kalau dia memang pembeli itu yang jeli, dia harus perhatikan benang dari badan dia. Dari badannya. Badannya dipegang, kurus nggak dia di bagian tulang dadanya ini. Kalau tulangnya kurus, ya ini tips untuk pembeli di rumah ya. Yes, pembeli di Tips untuk pembeli di rumah, ya pada saat kita membeli satu hewan, baik itu burung ataupun ayam, perhatikan dadanya dulu. Dadanya perhatikan, dipegang aja dadanya. Boleh nggak dipegang dulu atau dicek kurus atau tidak dia? Atau istilah dalam ternak kami istilahnya nyilet. Nyilet itu seperti pisau dia di dadanya nih. Itu harus diperhatikan. Baik, itu menjadi seorang pemula yang ingin menjadi Benar. seorang peternak. Iya. Hal-hal yang Abang sampaikan menjadi sangat penting dan Benar. juga menjadi informasi yang baik sekali Benar. untuk dilakukan ya Bang. Benar, Mas. Baik, saya berbicara tentang nilai ekonomisnya. Hewan ternak burung merak ini di usia 2,5 bulan ini harganya berapa Bang dari penangkar? 2,5 bulan ya. Ya, Biru. Kalau biru dia, kalau yang biru ya, ya. dia kena 3 juta ya. Iya. Yang di sini tidak ada yang biru ya Bang? Itu, biru. yang sana, Betina biru. yang di ujung sana yang coklat itu Yang warna biru. maksudnya biru ini apanya Bang? Apakah mahkotanya? Dia atau belum peternak? berubah warna. Belum berubah warna. Belum mutasi. Kalau ini kan kecil dia warnanya Kecil tetap seperti seperti, itu. ini, tapi kalau udah besar dia mutasinya warnanya biru. Baik, 2,5 bulan tadi harganya berapa Bang? 3 juta. 3 juta. Baik, kalau yang di hadapan kita nih pemirsa mungkin di rumah sana yang melihat ada di kandang ini harganya sudah berapa sepasang Bang langsung? Terpasang ya. Ya. Kalau putih dia kena 7 juta. Kalau dia biru kena 6 juta per pasang. Kurang lebih. Wow. 6 juta dan 7 juta. Lebih mahal yang betina. Tidak. Enggak. Yang jantan ya Bang? Tidak ada Maksudnya juga kalau perbandingan. ini kan putih sama biru. Kalau dia yang warna putih, harganya per pasang dia ukuran dengan umur segini 2,5 bulan 7 atau 8 juta. Kalau yang biru 3 juta. dia 3 juta. 6 juta lah, 6 juta per pasang. Per 2 ekor gitu. Baik, kalau menurut dari gendernya, baik itu betina maupun jantan ada perbedaan harga? Tidak. Enggak ada. Tidak ada, sama, Tidak ada. sama demikian ya. Nah. Kalau hingga yang dewasa, berapa lagi yang harus dikeluarkan pemirsa di rumah sana Bang? Kalau dewasa ya, untuk yang standar lah ya, putih sama biru ya. Kalau putih dia kena 35 juta per pasang. Baik, baik pemirsa. Kalau yang biru kita lepas 20 juta per pasang. Baik, baik. Sebelum kita menutup perjumpaan kita yang sangat menarik sekali Bang terkait tema kita budidaya burung merak dan keuntungannya ini, mungkin hal-hal yang bersifat edukasi dan juga informasi kepada pemirsa di luar sana, mulai dari perawatan hingga keberlangsungan hidupnya itu dimulai dari apa dan seperti apa nanti diperhatikan jikalau musim ada yang terjadi seperti hujan dari seorang peternak. Ya. Sekira musim hujan itu, Ya. ya seperti Apa saya saja? bilang tadi, ketika seperti di bulan 12, bulan 11 kemarin, kan penghujan tuh, ya udah itu aja kita perhatikan. Cek pertama fisik dia, pergerakan dia, itu tips. Lambat atau cepat pergerakan dia. Kedua, jamu tetap dikasih, ya seperti saya peternak ya, itu kasih di bawang putih atau kunyit saja, campur di blender, campur ke pakannya. Baru kira-kira yang kurang sehat, dikurung dia dalam kandang. Dipisahkan boleh? Bisa ya dalam kandang, kan ada kandang-kandang tertentu diletak itu, kandangnya ukuran 8 bulan, 7 bulan, 5 bulan, jadi sesuai dengan kandangnya dia. Jadi supaya tidak terganggu dengan terganggu dengan cuaca tadi. Baik. Itu baik. aja sih. Baik, Nggak dari banyak. seorang penangkar Bang, singkat dan padat dalam hal untuk merawat serta membudidayakan burung merak ini hingga bisa menghasilkan cuan. Kita berbicara penangkar pasti cuan. Silakan Bang. Kebersihan kandang yang utama ya kan. Oke, sanitasinya kembali. Pakan yang bagus. Kebersihan kandang, pakan yang bagus, lalu ada lagi Bang? Pakai hati.
Baik ya Bang, yang pastinya pakan dan kebersihannya hingga Yang bisa utama. nanti dia menghasilkan nilai jual dalam hal untuk bulunya ya Bang, dan Iya. coraknya. Nah pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dalam program Ayo Bertani dengan tema menariknya budidaya burung merak dengan keuntungannya. Terima kasih kedua narasumber saya yang memberikan edukasi dan juga informasi yang sangat penting bagi Anda di rumah sana dalam hal membudidayakan burung merak. Semoga sumbangsi dari kehadiran mereka membuka perspektif luas Anda dan juga membuka cara pikir Anda dalam hal bisa menambah nilai cuan dalam beternak. Pemirsa, terima kasih atas kerjasama dan perhatian Anda. Saya Muhammad Nasution dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.